Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Jadi guys, di video kali ini kita akan ngebahas CPE Start Hybrid Router dari Advan. Karena belakangan ini banyak banget yang masih WFA dan melakukan apapun kegiatan dari rumah. Jadi Advan berinisiatif untuk membuat router ya guys. Jadi di video kali ini kita bakal coba ngebahas router ini. Nantinya kita akan ngebahas step by step cara instalasi, lalu fitur apa aja yang ada di alat ini, sampai pengujian test speed. Jadi daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi ini dia untuk desain dusnya, sangat simple dan sangat tipis. Lalu di dalam paket pembelian kalian akan mendapatkan kartu ucapan selamat datang di Orbit dari Telkomsel. Lalu yang kedua kita mendapatkan alat CPE Start Hybrid Routernya. Kita mendapatkan kartu garansi, kartu Telkomsel yang sudah include paket kuota sebesar 50 GB, adapter dengan 12 volt, kabelan dengan panjang 1 meter, baterai dengan kapasitas 2000 mAh, dan juga buku panduan pengguna. Dan tak lupa kalian juga akan mendapatkan 2 antena yang nantinya bisa dipasangkan ke alat ini guys. Dan ini dia CPE Start Hybrid Router. Router ini terlihat simple dengan desainnya yang berbeda dari yang lain. Di bagian depan di sini ada 4 indikator. Yang pertama adalah indikator power, yang kedua adalah indikator LTE, yang ketiga adalah indikator USB, dan yang keempat adalah indikator WPS. Lalu di bagian sisi kanan, kiri, dan bawah di sini polosan ya guys, dan nantinya yang di bawah itu tempat dudukan si routernya. Lalu di bagian atas di sini ada ventilasi yang nantinya berfungsi agar router tidak overheating. Dan di bagian belakang ada beberapa port penting. Yang pertama ada 2 lubang antena, lalu ada slot baterai yang kita buka. Di dalamnya ada slot kartu SIM, tombol reset, sama satu lagi konektor kabel. Lalu di bagian sisi paling bawah ada lubang USB, tombol WiFi dan WPS, port Ethernet, power cable, dan ada tombol power. Pertama kita registrasi kartunya terlebih dahulu, karena pas waktu kita beli alat ini sudah building dengan kartu Telkomsel Orbit. Caranya mudah banget. Yang pertama masukkan SIM ke HP kalian, lalu yang kedua download aplikasi Telkomsel Orbit, buka aplikasi tersebut, dan pilih saya membeli Orbit dari outlet atau e-commerce. Lalu yang keempat masukkan nomor yang ada di isi paket pembelian. Setelah itu kalian isi data diri kalian, habis itu kalian scan barcode yang ada di bungkus kartu Telkomselnya, dan selesai untuk registrasinya. Di aplikasi ini kalian bisa monitoring penggunaan paket data kalian, sampai kalian juga bisa beli paket di aplikasi tersebut ya guys. Nah setelah selesai daftarnya, kalian bisa cabut dan pindahkan kartu tersebut ke alat ini, yaitu CPE Start Hybrid Router. Caranya gampang banget, kalian tinggal buka aja tutup bagian belakangnya, habis itu tinggal masukin kartunya ya guys, dan kalian colok kabel powernya. Ngomongin soal instalasi, CPE Hybrid Router ini sangatlah mudah sekali. Yang pertama, kalian bisa koneksikan HP kalian ke perangkat CPE Start Hybrid Router ini melalui SSD dan password yang tertera di bagian belakang dari perangkat ini. Lalu setelah terhubung, kalian bisa masuk ke browser kalian dan ketikkan angka 192.168.0 dan .1. Setelah kalian masuk ke halaman login, kalian bisa login melalui username admin dan password yang tertera di bagian belakang perangkat CPE Start Hybrid Router. Setelah itu kalian pilih beranda, pilih yang tab WiFi dan klik yang pengaturan. Lalu setelah itu kalian pilih pengaturan SSID, ubah nama SSID dan password kalian sesuai dengan kemauan kalian ya. Setelah itu klik terapkan dan selesai. Pengalaman saya pakai router ini selama 3 hari, kecepatannya sangatlah stabil. Karena memang kartu yang digunakan adalah kartu Telkomsel, jadi sangatlah berpengaruh ya guys. Dan untuk kecepatannya sendiri tembus hingga 30 Mbps untuk download dan 33 Mbps untuk upload. Perlu kalian ingat, untuk kecepatan bisa berubah kapanpun, tergantung waktu dan cuaca juga. Dan buat diajak nge-game, pingnya itu sangatlah stabil. Di sini buat main game Mobile Legends, pingnya kita mendapatkan di kisaran 60-66 ms aja. Dan itu udah lebih dari cukup. Lalu dari segi kekuatan sinyal, alat ini sangatlah kuat. Di sini saya uji alat ini ada di lantai 2, posisinya ada di studio channel Terapin Tekno, dan saya ada di luar teras. Untuk sinyal kita masih mendapatkan di kisaran 2-3 bar aja, dan itu masih oke banget ya guys. Jadi untuk masalah sinyal saya nggak ngeluh dari alat ini. CPE Start Hybrid Router nggak cuma jadi modem aja, tapi alat ini juga bisa menjadi multi connection WLAN untuk semua provider. Contohnya IndiHome, MyRepublic, First Media, dan lain-lain.
Router ini pun juga punya fitur yang menarik, yaitu diantaranya high speed 300 Mbps dengan menggunakan SIM card berukuran micro, memiliki baterai dengan kapasitas 2000 mAh yang bisa bertahan hingga 4 jam dan standby selama 16 jam. Lalu ada WPS encryption, pastinya akan jauh lebih aman. Lalu yang saya suka adalah satu device ini bisa 3 SSD sekaligus, jadi kalian bisa atur di ruang tamu, ruang makan, sampai ruang kamar. Lalu yang kelima adalah simple, praktis, dan multifungsi. Kalau tadi kita ngomongin kelebihan dari router ini, sekarang kita ngomongin kekurangan. Untuk kekurangan di perangkat ini cuman satu sih menurut saya, yaitu perangkat ini belum memiliki frekuensi 5 GHz dan masih stay di frekuensi 2,4 GHz. Tapi itu tidak masalah, karena rata-rata perangkat sekarang masih bergerak di frekuensi 2,4 GHz. Masih jarang yang menggunakan frekuensi 5 GHz. Dan menurut saya itu tidak terlalu masalah banget ya guys. Tapi ada satu kekurangan yang menurut saya cukup menjengkelkan. Router ini nggak bisa ditempel di tembok. Ya, tapi kita bisa maklumin juga ya guys. Karena ini adalah router portable, jadi bisa dibawa kemana-mana. Fungsinya pun juga cuma ditaruh aja di meja, dan bukan ditaruh di tembok ya guys. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Jadi untuk masalah kesimpulannya, menurut saya Advanced CPE Start Hybrid Router sangatlah worth it. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini ya guys. Kalian bisa gunakan alat ini hingga 32 user sekaligus, ketimbang kalian harus menggunakan HP dan menjadikan hotspot. Jadi alat ini sangatlah recommended banget kalau misalkan kita compare dengan brand-brand seperti Huawei, ZTE, ataupun TP-Link. Harganya pun juga router ini sangatlah terjangkau. Jadi menurut saya worth it banget ya guys. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika kalian snap video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @dapintekno. Jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Wih, lumayan nih. Ada baterainya.